Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Syifa, NIM 2213400013. Nah teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan membuat learning journal yang ke-10, yang dimana pada pertemuan kemarin itu tidak ada ketiga teman saya yang maju dikarenakan kelas dilakukan secara online, yang pada akhirnya tidak ada teman kelas yang maju untuk menampilkan penampilan berbicara di depan umumnya. Jadi di pertemuan kemarin kita langsung membahas materi tentang persiapan mental, lalu juga persiapan pengetahuan, lalu juga ada performa bahasa. Bahasanya itu baik secara verbal maupun non-verbal yang digunakan dalam public speaking. Nah teman-teman, sebagaimana kita tahu, untuk melaksanakan atau melakukan sebuah kegiatan public speaking, kita harus mempersiapkan mental ataupun juga pengetahuan dengan baik dan benar. Nah, persiapan mental ini bisa kita asah ataupun juga bisa kita latih dengan cara latihan, lalu juga kita bisa membangun kepercayaan diri terhadap diri kita pribadi, dan juga kita bisa mengelola rasa nervous ataupun gugup gitu. Nah, untuk persiapan pengetahuan, sebagaimana kita tahu bahwasannya pengetahuan itu berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Maka dari itu kita perlu memahami materi yang akan disampaikan dengan baik dan juga mendetail agar isi yang kita sampaikan saat melaksanakan public speaking itu bisa dipahami oleh audiens. Selain itu juga kita perlu mengenali banyak-banyak teknik dari public speaking itu sendiri gitu. Karena kita harus mengenali audiens kita juga untuk melakukan strategi yang akan kita gunakan, teknik yang akan kita gunakan pada public speaking itu sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya ada performa bahasa nih. Performa bahasa sendiri dikatakan ataupun dikaitkan dengan pemilihan kata yang baik gitu. Lalu juga kita tuh dapat menggunakan kata-kata yang memang mudah didengarkan ataupun mudah dicerna oleh audiens gitu. Itu merupakan pencernaan bahasa gitu ya, performa bahasa. Terus dari bahasa ini kan terbagi dari dua, yaitu bahasa verbal dan juga bahasa non-verbal. Nah, bahasa verbal ini merupakan bahasa yang sifatnya fonologi, yang dimana itu artinya bunyi bahasa atau yang dihasilkan secara lisan. Begitupun bahasa non-verbal itu merupakan sistem ataupun simbol yang tidak menggunakan kata-kata. Nah, artian kata-kata sendiri di sini bisa ditandai dengan bahasa isyarat ataupun juga menggunakan simbol ataupun tanda seperti itu. Lalu juga gestur tubuh itu merupakan dari bahasa nonverbal sampai ke ekspresi wajah ya teman-teman. Nah, simbolik pada public speaking ini bisa digambarkan dengan dari tadi itu bahasa tubuh, terus juga penampilan secara fisik gitu, terus juga alat bantu visual, dan juga nada suara. Nah, nada suara ini bisa diidentikan dengan nada komunikasi kita gitu. Jadi kita harus mengatur tinggi rendahnya suara, terus juga tempo cepat lambatnya suara. Kita harus mengetahui nada suara itu sendiri. Lalu untuk alat bantuan visual itu bisa kita gambarkan dengan proyektor, lalu juga adanya layar gitu ya, yang dimana hal itu bisa menunjang ataupun juga bisa mendukung presentasi dan juga kegiatan public speaking kita di hari itu, teman-teman. Terus juga adanya bahasa tubuh dan juga penampilan fisik nih. Wah, kenapa dibilang penampilan fisik? Karena penampilan fisik yang menarik itu tentunya akan membuat audiens juga berkesan gitu, tertarik pada speaker tersebut gitu. Karena kalau misalkan penampilan dari audiens, penampilan dari speakernya itu rapi, penampilannya itu bersih, dan juga dilihatnya menarik gitu, fisiknya menarik, maka hal itu akan membuat audiens ya lebih menarik lagi gitu untuk mendengarkan materinya. Lalu juga ada bahasa tubuh. Nah, kenapa sih bahasa tubuh itu penting? Bahasa tubuh itu penting karena kita nggak mungkin berbicara, seorang speaker tidak mungkin berbicara hanya dengan tangannya yang diam gitu. Karena hal itu
akan membuat audiens sendiri terkadang yang kurang mendengar ataupun juga kurang memahami dari arti isi yang disampaikan gitu. Bahkan terkadang orang yang sudah menggerakkan bahasa tubuhnya pun itu agak tidak mudah untuk dicerna materinya oleh audiens gitu, apalagi dengan bahasa tubuh yang tidak sesuai seperti itu teman-teman. Nah, untuk menampilkan public speaking tentunya tadi yang sudah kita bahas, kita harus memiliki rasa percaya diri, terus juga kita harus memiliki energi yang positif gitu kan, terus juga kita harus menggunakan tadi pengaturan bahasa, performa bahasa yang baik gitu, dan juga kita bisa mengatasi kecemasan ataupun nervous yang ada di dalam diri kita. Tentunya hal itu tidak akan terbangun dengan baik apabila tidak melakukan latihan gitu ya. Latihan juga itu perlu waktu yang sangat amat banyak. Nggak bisa sekali latihan kita langsung bisa menjadi bagus gitu. Nah, setelah latihan ini tentunya akan ada evaluasi, yang dimana evaluasi itu merupakan sebuah penilaian yang memang sifatnya itu menilai performa kita itu sebelum evaluasi dan sesudah evaluasi itu bisa kita compare gitu, yang dimana kita latihan pertama, terus kita evaluasi, wah ada kesalahannya di sini, yang dimana nantinya setelah evaluasi itu kesalahan yang tadinya ada di latihan yang pertama itu bisa kita kurangi ataupun juga kita hilangkan. Seperti itu teman-teman. Learning Journal kali ini mungkin lebih singkat dari biasanya karena tidak menceritakan kegiatan di kelas. Tapi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga sudah menonton video Learning Journal saya kali ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.